Bayangkan Anda seekor tupai, dan Anda menikmati cara kereta api berpindah jalur. Sayangnya bagian saklar rel ini longgar. Apa dampaknya? Bila rel fleksibel ini diposisikan seperti ini, roda kereta api akan bergerak seperti ini. Namun, setelah mencapai persimpangan, bisakah Anda melihat masalah besarnya? Apa Anda punya solusi desain untuk mengatasi masalah ini? Untuk memecahkan masalah yang menarik ini, pertama-tama kita perlu melepaskan flange dari salah satu roda rel. Mari kita juga menggunakan satu rel yang terbagi menjadi dua. Setelah mencapai persimpangan, ke arah mana roda akan bergerak? Anda benar, mustahil untuk memprediksi skenario ini. Mari kita tambahkan flange ke roda. Sekarang, bisakah Anda tahu ke arah mana roda akan berputar? Tentu saja, ke arah kanan. Jika Anda ingin membuat roda berputar melalui jalur kiri, buat saja jalur kanan menjadi bagian terpisah dan tekuk seperti yang ditunjukkan sebelum roda mencapai titik tersebut. Ini adalah konsep dasar di balik perpindahan jalur. Sekarang mari kita lihat cara kerjanya. Ketika ada kedua pasang rel, flange selalu berada di sisi dalam roda. Bagian rel yang bisa ditekuk disebut rel lidah. Nama yang tepat, bukan? Bila rel lidah ditekuk seperti yang ditunjukkan, kereta akan bergerak di rel kuning. Ingat, karena adanya flange, roda kiri tidak bisa meluncur di rel biru muda. Karena lengkungan yang sama, lidah biru tua sama sekali tidak menyentuh rel. Celah yang besar terlihat sehingga roda kanan juga bisa mengikuti rel kuning di sisi tersebut tanpa masalah. Mari kita tekuk rel lidah dengan cara yang berlawanan. Kali ini, celah dibuat di daerah lidah oranye. Pada saatnya, kereta akan dengan mudah mengambil rel biru dan bergerak lurus. Sungguh mekanisme yang sederhana dan efektif. Panjang bagian yang bergerak dari rel lidah tidak perlu terlalu panjang. Anda bisa mengurangi panjang lidah dengan memutarnya seperti ini. Kami akan menjelaskan keuntungan panjang yang pendek ini di akhir video. Dengan menggunakan mekanisme ini, aksi peralihan terjadi dengan sempurna. Namun, jika Anda menjalankan kereta di rel ini, kereta pasti akan keluar jalur. Masalahnya adalah persimpangan. Rel kereta api bersilangan di satu titik. Jika desain persilangannya seperti ini, kereta api akan menabrak rel kereta api oranye dan keluar jalur. Mari kita lihat cara mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, cukup letakkan celah di dekat perlintasan ini di kedua rel. Dalam desain perlintasan baru ini, baik kereta melewati rel kiri atau kanan, roda akan melintasi persimpangan tanpa menyentuh rel manapun. Jadi, dalam desain baru ini, kereta bisa berpindah rel dan juga melintasi persimpangan tanpa masalah. Berikut ini tantangan desain kecil untuk Anda. Mari kita lihat gerakan roda rel dalam gerak lambat di area perlintasan. Anda bisa melihat roda akan turun di celah ini. Bisakah Anda memberikan solusi untuk masalah ini? Kita bisa mengatasi masalah ini hanya dengan menambah panjang rel lidah seperti yang ditunjukkan. Rel ini akan memberikan dukungan yang baik pada roda selama pergerakan melewati celah rel. Sekarang desainnya terlihat hampir sempurna, tetapi desain ini memiliki kekurangan besar. Untuk mengetahui kekurangan pentingnya, kami mencetak 3D logam pada seluruh mekanisme perpindahan jalur menggunakan layanan JLC 3DP. Menggunakan layanan JLC 3DP sangat menyenangkan. Kami mengunjungi situs mereka dan memutuskan kami butuh pencetakan 3D logam dan juga menentukan materialnya. Untuk meniru ilmu di balik saklar rel, pencetakan 3D logam merupakan yang terbaik. Para ahli dari JLC 3DP menganalisis model 3D Anda, dan mereka akan memberitahu jika ada masalah. Model kami langsung disetujui. Dalam pencetakan 3D logam, lapisan bubuk logam dicairkan dengan bantuan laser yang kuat. Setelah satu lapisan selesai, mesin menambahkan lapisan tipis bubuk logam lainnya di atasnya, dan proses tersebut diulang. Pencetakan logam JLC 3DP dimulai dengan harga $8. Mereka bahkan harus melakukan pasca pemrosesan cetakan 3D. Setelah 1 minggu, kami menerima kotak ini dari mereka. Potongan logam cetak 3D itu berat.
Kami benar-benar menikmati saat merakitnya dan mendapat peralihan rel yang sempurna. Sekarang, mari kita putar roda di sepanjang rel. Oh! Apa Anda melihatnya? Kereta tergelincir lagi. Mari kita lihat dari dekat. Apa yang terjadi di sini? Mari kita lihat dari sudut yang berlawanan. Roda kanan seharusnya berjalan di sepanjang rel ini. Namun, sayangnya roda tersebut berjalan di sepanjang rel sayap dan tergelincir. Mayoritas rel menggunakan radius yang lebih besar untuk belokan. Jika rel memiliki radius rendah atau deviasi tinggi, peluang berjalan di sepanjang rel sayap adalah minimum. Jelas dari gambar ini. Kedua bagian, cak rel adalah penyelamat roda kereta. Cak rel dipasang bersama celah tetap dengan rel utama di kedua sisi. Bahkan jika roda mencoba berjalan di rel sayap, cak rel akan mencegahnya. Ia akan menggerakkan roda ke rel yang benar, dan roda akan dengan mudah melewati lintasan yang dituju. Jadi, bahkan dalam kecepatan tinggi, kereta bisa mengubah perjalanannya dengan mulus. Pada model logam cetak 3D ini, rel lidahnya fleksibel. Mari nikmati desain mekanisme saklar rel yang sempurna menggunakan model ini. Sekarang mari kita pahami pentingnya jalur lidah yang lebih pendek. Ini sebenarnya dianggap sebagai pengoptimalan desain. Bisakah memperkirakan titik tegangan maksimum pada rel pengalih ini? Titik tegangan tersebut berada di ujung rel pengalih dan ujung lintasan. Komponen-komponen ini sangat sering diganti karena keausan dibandingkan dengan rel utama. Itulah sebabnya rel lidah dibagi menjadi dua bagian. Saat saklar sudah tidak bisa dipakai lagi, cukup ganti rel saklar. Dengan begitu, Anda bisa mengurangi jumlah baja yang perlu diganti setelah usang. Rel lidah dioperasikan bersama-sama menggunakan wesel. Dahulu kala, wesel atau tuas pengalih ini dikontrol secara manual oleh operator yang disebut pointman. Anda mungkin pernah melihat mesin ini di film-film. Saat ini perangkat pintar yang disebut motor wesel yang merupakan perangkat elektromekanis yang melakukan tugas ini. Ini adalah mesin yang cukup kuat. Anda bisa lihat banyak tuas yang terhubung ke mesin ini dan memiliki banyak kontak serta roda gigi listrik. Dari 5 tuas ini, 1 tuas merupakan tuas pelempar. Misalkan ini adalah posisi rel lidah saat ini. Jika kepala stasiun ini melenturkannya ke arah yang berlawanan, sinyal itu akan diterima oleh motor listrik dan mulai berputar. Torsi motor dikalikan dengan roda gigi ini dan akhirnya tuas pelempar bergerak. Ketika lidah menyentuh rel yang berlawanan, dengan bantuan tuas indikator, kepala stasiun mendapat sinyal bahwa rel lidah berada di posisi yang diperlukan. Bersamaan dengan ini, apakah Anda memperhatikan kontak listrik ini tertutup? Ketika ini terjadi, 2 tuas terakhir, tuas pengunci secara otomatis terkunci. Tujuannya adalah ketika kereta berjalan melalui persimpangan, kita tidak menginginkan gerakan apapun ke rel lidah. Dengan bantuan kedua tuas ini, mereka secara otomatis terkunci. Segera setelah lidah mencapai ujung lainnya, kita bisa dengan mudah memastikannya. Sekarang saatnya menambahkan lebih banyak kekompleksan dan keseruan saklar rel kereta api. Bagaimana Anda bisa merancang saklar 3 arah? Saklar rel yang bisa mengarahkan kereta ke salah satu dari 3 jalur ini. Di sini tentu saja Anda memasang 1 mesin wesel lagi. Karena pemahaman konseptual tentang cara kereta api berpindah jalur sudah jelas bagi Anda, animasi ini bisa dengan mudah mengajarkan cara kereta api bisa mencapai 3 jalur yang berbeda. Salah satu inovasi paling menarik dalam peralihan rel adalah rel saklar selip ganda. Di sini tantangan desainnya adalah kereta A harus memiliki opsi untuk berjalan di sepanjang 2 rel. Demikian pula kereta B juga harus memiliki opsi untuk berjalan di sepanjang 2 rel. Diperlukan 2 mesin wesel untuk desain saklar selip ganda. Dengan bantuan koneksi mesin wesel yang disederhanakan,
Cara DSS mencapai keempat skenario ini diilustrasikan di sini. Pelumasan rutin pada titik saklar, tuas, dan komponen yang bergerak sangat penting dalam kelancaran pengoperasian saklar rel kereta api. Pelumasan juga harus memastikan adanya kontak yang erat antara titik saklar dan bakal planting. Sejauh ini, ketika kita mempelajari tentang perpindahan rel, kita hanya fokus pada beberapa pasang roda. Akan tetapi, sangat menarik mengamati cara kereta dengan banyak gerbong berperilaku selama perpindahan rel. Dimulai dari saklar rel sederhana, kita telah memahami cara kerja DSS dalam video ini. Namun, jika Anda mengaktifkan logika rel engineer dalam diri Anda, jaringan saklar bisa menjadi serumit ini. Semoga Anda menikmati eksperimen bersama saklar rel kereta api cetak 3D dari logam. Saya kagum dengan ketepatan cetakan 3D logam yang diproduksi oleh JLC 3DP. Silakan kunjungi situs mereka dan ubah impian rekayasa menjadi kenyataan. Terima kasih, sampai jumpa.